Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan coba membahas mengenai pertemuan ke-7 mengenai percabangan. Nah, percabangan sebenarnya sudah dipelajari di semester pertama, baik di mata kuliah logika algoritma maupun di dasar pemrograman sebagai praktikumnya. Nah, saya akan coba membahas atau mereview kembali mengenai struktur dari percabangan seperti apa, atau kita sebut dengan branching ya dalam bahasa pemrogramannya, yaitu kita akan menyeleksi sebuah kondisi di mana kondisinya terpenuhi atau tidak. Nanti kalau kondisi terpenuhi, pernyataannya seperti apa, kalau tidak terpenuhi akan seperti apa. Gampangnya kalau misalkan di perkuliahan, kita kenal adanya grade. Nah, kalau di mata kuliah tuh nilainya kan ada grade A, B, C, D, E, ya kan ya. Nah, penentuan A, B, C, D, E itu kita gunakan branching atau percabangan di situ kita sebutnya. Perintahnya kita gunakan dua di sini. Kita gunakan if, satu lagi kita gunakan switch case. Nah, di if itu sendiri nanti akan ada beberapa lagi. Ada if tunggal, ada if else, ada lagi if majemuk, atau bahkan yang lebih kompleks lagi, nested if. Kemudian kalau misalkan kita gunakan uh, switch case, itu berarti kita pemilihan nilai ya. Jadi misalkan case 1 atau case bisa juga menggunakan string. Jadi seperti apa modelnya. Kita akan coba mulai dengan statement if dulu. Nah, percabangan yang pertama, perintah yang kita gunakan adalah if. Ada beberapa bagian nanti di if. Yang pertama adalah if tunggal. Nah, ini if yang jarang sekali teman-teman karena tidak ada kondisi kalau misalkan tidak terpenuhi kondisinya seperti apa itu nggak ada. Nah, makanya di sini jarang sekali. Strukturnya atau bentuk umumnya adalah if buka kurung kondisi, kemudian kurung kurawal, statementnya apa. Jadi misalkan jika nilainya lebih dari 80, Eco lulus misalkan. Nanti kalau misalkan di bawah dari 70 gimana? Nah, itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Makanya di sini kita sebutnya if tunggal. Nah, ada lagi if else. Ya, ini dua kondisi, jadi kalau terpenuhi nanti if-nya statementnya apa, kalau tidak terpenuhi berarti else-nya apa. Ini contohnya. If kondisi statement 1, kemudian else kalau kondisinya tidak terpenuhi, statement 2. Nah, ini biasanya cuma ada dua keputusan nih, misalkan di dalam nilai ada lulus dan gagal, misalkan. Nah, ada dua tuh. Misalkan kalau nilainya lebih dari 70 lulus, kurang dari 70 gagal. Berarti if nilai lebih dari 70, Eco lulus, else Eco gagal. Jadi ada dua kondisi. Di mana gagalnya tidak usah kita sebutkan lagi if-nya, cukup else-nya saja. Berarti kondisi ya kalau kurang dari 70. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Ini contoh sederhananya dalam sebuah file PHP di sini, dan setiap penyeleksian semuanya ada di dalam ini ya, script PHP. Misalkan saya memberikan nilai 40 di sini, string nilai 40. Jika nilai lebih besar dari 60, echo nilai Anda sama dengan string nilai, panggil nilainya berapa, selamat Anda lulus. Else berarti kalau tidak lebih dari 60, artinya kurang dari 60, nilai Anda nanti tercetak nilainya berapa, sorry Anda tidak lulus. Nah, kasusnya di sini adalah nilainya sudah ditentukan di awal, yaitu 40. Berarti nanti saat dijalankan program ini, maka secara otomatis yang tercetak adalah yang bawah ini. Karena nilainya adalah 40, artinya di bawah dari 60. Maka secara otomatis ketika dijalankan nilai Anda 40, sorry Anda tidak lulus. Itu contoh if else. Nah, kalau di pemrogramannya ini ya, contoh if else.
Misalkan saya ganti jadi 90 nih codingannya nih, atau percabangan. Ya, dan misalkan nih, ini saya ganti jadi 40 seperti yang di modul. Dengan ketentuannya kalau lebih besar dari 60 maka dia akan lulus. Kalau kurang berarti gagal. Nah, 40 sorry Anda tidak lulus. Yang diambil adalah yang else-nya. Secara logikanya seperti itu karena saya inputnya di sini adalah 40. Tapi kalau saya kasih di sini 90, maka secara otomatis if di sini kondisinya terpenuhi lebih dari 60, maka yang tercetak ini. Nilai Anda 90, selamat Anda lulus. Seperti itu. Oke. Itu yang if else. Kemudian ada lagi yang berikutnya ada if majmuk, ini yang mungkin sering ada di soal nanti atau di kasusnya. Jadi pilihannya atau alternatifnya adalah lebih dari 2. Jadi kalau tadi 2 lulus dan gagal, nah kalau if majmuk berarti lebih dari 2. Kondisinya seperti apa? Ini sintaksnya. If kondisi 1, statementnya apa? Titik koma. Else if kondisi 2, statementnya apa? Titik koma. Else if kondisi 3, statementnya seperti apa? Terus sampai dengan terakhir kita gunakan else. Ini misalkan ada 3 kondisi, ya nanti seperti ini modelnya. Ada 3, berarti nanti ada 4 pernyataan. Statement terakhir seperti apa? Contohnya apa? Misalkan menentukan grade kalian nih, nilainya nih A, B, C, D, E. Itu ada 5 kan ya. Maka minimal banget nih, ada 4 if. Dengan else berarti yang terakhir. Jadi if yang pertama A, if yang kedua B, if yang ketiga C, if yang keempat D. Cukup 4, yang terakhir yang pasti adalah grade-nya E. Itu kalau misalkan mau menggunakan seperti itu. Atau bisa dikembangkan, misalkan nilai yang saya input di luar jangkauan, ya berarti nanti if-nya ada 5 sesuai dengan kondisi grade-nya. Dengan else yang terakhir adalah di luar jangkauan. Seperti itu. Contoh sederhananya seperti ini. Ini ya. A, B, C, dan A sampai E itu kan ada 5. Tapi kalau saya kembangkan nanti, bisa saja nanti misalkan grade-nya di luar jangkauan nilainya. Contoh, di sini saya kasih nilainya adalah 90. Kemudian ada sebuah rank nilai di sini, di mana dia akan mendapatkan nilai A kalau nilai yang diinput 85 sampai 100, nilai B 75 sampai 84, nilai C 60 sampai 74, nilai D 50 sampai 59, dan terakhir nilai E adalah 0 sampai 49. Di luar dari nilai-nilai ini, maka nanti grade-nya adalah nilai Anda di luar jangkauan. Ini A, B, C, D, E kalau nilainya di antara 0 sampai dengan 100. Tapi kalau misalkan saya ngasih nilai 1000, itu kan tidak ada A, B, C, sampai E. Maka nanti akan munculnya adalah nilai Anda di luar jangkauan. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini, if-nya tentu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 if. Yang nilai di luar jangkauan ini masuknya else. Oke, else. Else-nya adalah ini. Nilai di luar jangkauan. Oke, kita akan coba di programnya. Saya kasih nilai misalkan 90. Jika nilai lebih dari 0, nilai kurang dari 50, artinya kalau seperti ini modelnya, maka rank-nya adalah 0 sampai 49. Oke. Kalau di akses kita kenal ada istilah between nilainya. Jadi antara nilai 1 dengan nilai 2, nah ini kita buat menggunakan operator AND. Jika nilai lebih besar dari 0 dan nilai kurang dari 49, maka nanti grade-nya adalah E. Ini dia. Seperti itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua gimana? Else if. Nyambung. Else if nilai lebih dari 50 dan nilai kurang dari 60. Ini berarti
maka grade-nya adalah D. Begitu seterusnya sampai dengan else if-nya 85 sampai dengan 100 di sini. Ini saya rasa menggunakan sama dengan ya. Karena 100 itu masih ngikut, maka grade-nya adalah A. Gimana kalau saya input di luar dari 100, di luar dari 0 sampai dengan 100? Ini yang dijalankan. Nilai Anda di luar jangkauan. Maka nanti econya nilai Anda, string nilai berarti yang bisa input di sini, dikonversi menjadi grade apa? Tergantung dari inputan di sininya. Maka nanti kalau misalkan ini tidak berubah 90, secara logikanya nilai yang muncul adalah grade-nya A, ya kan? Nilai Anda 90 dikonversi menjadi A. Seperti ini. Nah, ini di programnya, misalkan ini dia. Ini programnya. Ini misalkan saya ganti menjadi 40. Kalau dia 40, maka secara logika yang masuk adalah A, B, C, D. Yang masuk adalah rank antara 50 sampai dengan 59. 40 ya. 40 berarti masuknya yang ini. Ya. Nih. 0 sampai 49. Kalau 40 masih dengan E. Tapi kalau misalkan ini saya simpan coba. Kita coba jalankan. Nah, E. Tapi kalau misalkan ini saya ganti jadi 70. Maka masuknya adalah rank yang ke sini. C. Ya. C. 60 sampai 74. Kalau saya tekan 70 berarti DC. Kita lihat. Nah, seperti ini. Itu logika penggunaannya, teman-teman. Oke. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat percabangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, lihat dari kasusnya, lihat dari soalnya. Kalau misalkan di soalnya itu ternyata ada lagi di luar dari A, B, C, D, E, ada lagi misalkan nilai di luar jangkauan. Berarti if-nya untuk A, B, C, D, dan E. Else-nya untuk di luar jangkauan. Tapi kalau nggak ada nilai di luar jangkauan, bisa saja kita gunakan if-nya cukup 4. Else-nya adalah A misalkan. Misalnya seperti itu. Jadi ini tergantung dari soalnya. Nah, kemudian berikutnya adalah switch case. Switch case ini istilahnya adalah milih ya. Jadi kalau saya pilih nilai 1, apa nih yang terjadi? Kalau saya pilih kodenya A, apa yang terjadi? Nah, seperti ini penulisannya. Switch nilai ekspresinya. Nah, kalau nilai ekspresi ini sama seperti if nilai ekspresinya berapa. Gitu. Case nilai 1, titik 2, statementnya apa, titik koma, break titik koma. Ini satu pernyataan, teman-teman. Satu kasus. Satu pilihan, satu statement, break. Ini kurang. Kasus 2, pilihan yang kedua, statement yang kedua apa, break. Default itu sama seperti else. Jadi kalau case-case-nya ini tidak ada yang terpenuhi. Misalkan saya punya case 1 sampai 5. Saya pilihnya 6, maka yang dijalankan default-nya. Seperti itu. Contohnya ini dia. Saya punya sebuah kondisi, saya masukkan sini namanya adalah angka. Saya pilih di sini 6. Ada case-nya 0 sampai dengan 9. Angka kan 0 sampai 9. Kalau misalkan di luar dari itu, akan muncul nilai di luar jangkauan. Case 0, berarti pilihannya kalau saya pilih 0, maka nanti terbilangnya 0. Break. Case 1 terbilangnya 1, break. Case 2 terbilangnya 2, break. Case 3 terbilangnya 3, break. Dan seterusnya sampai dengan 9. Kalau saya inputnya di sini misalkan A, maka nanti terbilangnya di luar jangkauan. Kemudian penggunaan switch case ini sebenarnya jarang, cuman ada beberapa program yang masih pakai switch. Tapi jarang ya. Yang lebih banyak adalah penggunaan branching menggunakan if, atau if else, mau itu if majemuk, mau itu nested if, biasanya seperti itu, karena lebih fleksibel ya.
Karena di statement switch case ini tidak ada rank-nya. Jadi misalkan saya mau menentukan grade, ya nggak bisa menggunakan switch. Gitu, karena switch itu untuk pemilihan nilainya. Jadi lebih pasnya menggunakan if. Seperti itu. Nah, itu kalau nilai-nilainya sudah kita tentukan di program. Nah, gimana kalau kita membuat sebuah program di sini, rumus, di mana kita menentukan nilai 1 dan nilai 2-nya. Setelah itu kita pilih operatornya. Kita pilih bangunnya, bangun sisinya mau yang mana, rumus yang mau kita pakai, segitiga atau persegi. Ini untuk menghitung luas ya, untuk menghitung luas. Ini nggak jelas menghitung apa, tapi saya perjelas. Ini untuk menghitung luas segitiga dan persegi panjang. Misalkan saya masukin nilainya di sini 1, 10, 2, 5. Saya pilih segitiga. Misalkan ya. Saya misalkan masukin 5 dan 6. Ini 5, ini 6. Saya pilih di sini persegi panjang. Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini mewakili panjang kali lebar, 5 kali 6 adalah 30. Nah, ini akan berubah kalau saya milihnya adalah segitiga. Di mana luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau saya pilih persegi, segitiga, maka secara otomatis ini adalah 15 setengahnya. Seperti itu. Ini contoh programnya misalkan seperti ini. Saya misalkan masukin 6 sama 5 tadi ya. Kalau saya pilihnya segitiga, maka nilainya adalah 15. Kalau saya pilih persegi panjang, maka nilainya adalah 30. Seperti itu. Paham ya? Ini agak sedikit berbeda dengan contoh statis yang tadi, di mana nilai-nilainya sudah ditentukan di awal. Tapi kalau ini ditentukan di form. Kita bermain form, kemudian kita olah perpaduan dengan if. Nah, ini yang akan sering kita gunakan nanti ke depannya. Oke, saya akan coba praktekkan ini teman-teman. Penggunaannya seperti apa. Saya akan mulai. Kita buat sebuah file, misalkan namanya latihan menghitung luas, atau latihan luas saja lah, .php. Atau jangan latihan deh, input luas. Input luas .php. Oke. Saya lihat dulu soalnya. Ini tampilannya. Di sini kita gunakan yang namanya tabel untuk inputnya dan prosesnya. Dan teman-teman harus tahu juga kalau dia itu menggunakannya adalah form. Berarti pertama ada kita tulis form terlebih dahulu. Oke. Dalam form nanti ada tabel. Oke. Dalam tabel ada baris dan kolom. Oke. Lihat di sini. 1, 2. 2 kolom, 1, 2, 3. 3 baris. 2 kolom, 3 baris. 2 kolom, 3 baris ya. Berarti ini TD. Oke. TD. Seperti ini. Ini baru 1. Atau kita buat sebanyak 3. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi teman-teman, rumus-rumus itu di luar dari tabel. Tidak masalah kalau saya tulisnya di luar ya. Di sini nih, tidak masalah juga. Saya gunakan misalkan H2 besar. Terus saya taruh di center. Oke. Namanya adalah rumus. Oke. BR. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya nilai 1, nilai 2 dalam bentuk tabel. Oke, berarti sudah masuk ke sini. Actionnya nanti saya akan kirim nilainya ke hasil luas .php. Oke.
tabelnya saya buat bordernya, saya kasih nilai 2 dengan pengaturannya adalah center. Oke. Kemudian isinya, lihat di sini, isinya adalah nilai 1, nilai 2. Nilai 1. Oke. Ini nilai 2. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada penggabungan kolom, berarti TD di sini ya. TD call span sama dengan 2, karena yang kita gabungkan dua kolom. Kemudian align-nya adalah center. Kalau kita gabung berarti yang bawahnya kita hapus. Nah, kemudian di sini saya buat input type-nya. Nah, ini adalah teks. 2 ya. Input type teks. Oke. Saya percepat. Name-nya adalah misalkan nil1. Size-nya 20 misalkan. Ini sebenarnya sama. Ini tinggal saya copy, taruh di sini. Oke, nanti jadi nil 2. Oke. Kemudian di sini TD-nya adalah menggunakan radio, input type radio, name-nya adalah saya kasih misalkan pilihan ya. Pilihan, value-nya adalah segitiga. Oke. Ini untuk segitiga yang pertama. Oke ya. Kemudian ini saya kasih BR supaya bisa pindah sesuai dengan kemampuan soal. BR, ini saya copy. Yang kedua adalah untuk persegi panjang. Persegi panjang. Ini juga sama persegi panjang. Oke. Ini ya. Kita coba panggil. Namanya adalah input luas ya. Nah, ini dia. Jadi ya, tinggal kita kasih tombol. Nah, tombolnya kalau teman-teman lihat di sini tombolnya di luar dari tabel. Tapi masih di dalam form. Jangan sampai salah. Masih di dalam form. Ini input type adalah submit. Name-nya ini kita kasih misalkan hitung. Kemudian value-nya, maaf ini harus huruf kecil, value-nya hitung. Oke. Kemudian untuk yang kedua reset ya. Reset. Kemudian batal. Ininya batal. Ininya batal. Dan jangan lupa ada taruhnya di center. Center. Lupa tadi ya. Ini centernya harus ada di belakang. Oke. Ini ketika saya jalankan, nah seperti ini. Nah, terjadi. Sekarang adalah outputnya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih 6, ini saya kasih 8. Belum ada ya, karena kita belum buat hasil luas. Oke. Berikutnya saya akan buat sebuah outputnya sesuai dengan yang tadi, hasil luas titik PHP. Oke, saya akan percepat PHP. Ini saya tutup PHP-nya. Yang pertama adalah kita membuat sebuah variabel untuk menangkap nilai-nilai yang diinput. Berarti nil1 sama dengan string underscore post dari nil1. Oke. Ini saya samakan nilainya. Paste. Ini nil2.
nil 2 ini pilihan. PP itu operator tadi sama ya. Ini kita kasih nama pilihan juga. Oke. Nah, yang teman-teman harus waspadai adalah di sini name-nya. Ini harus sama namanya. Karena ini yang akan saya panggil di sini nanti. Oke. Begitupun dengan ini saya ambil dari nil 1, nil 2, ini posnya. Jadi harus sama. Oke. Saya save dulu. Berikutnya, kita lihat luarannya. Hasil hitung rumus. Oke. Echo hasil hitung rumus. Oke, BR ya. BR. Oke. Yang pertama, nilai A ini saya ganti jadi nilai 1 aja ya. Nilai 1 adalah Echo nilai 1 adalah panggil berarti dari variabel nil 1. Oke, maaf, ini ada apa di sini? Oke. BR. Yang kedua kan sama sebenarnya. Tinggal di paste. 2. Ini ganti jadi 2. Oke. Sampai sini dulu. Kita lihat hasilnya. 6, 8. Oke ya, belum ada yang namanya hasilnya. Karena hasilnya kita gunakan if. Oke. Berikutnya di sini menampilkan rumus yang dipilih adalah Oke. Karena sudah masuk pemilihan, maka di sini saya akan buat if. If string pilihan sama dengan kenapa sama dengannya ada 2? Karena ini adalah operator relasi atau perbandingan. Nilainya adalah true atau false. Jadi bukan hasil dari perhitungan ya, berbeda dengan operator aritmatika. Nah, kalau sama dengan berarti operator relasi atau perbandingan. Kalau yang kita pilih adalah di sini segitiga, maka Echo lihat di sininya cetakannya apa? Rumus yang dipilih adalah kita tinggal panggil pilihan. Oke. Kita BR dulu. Kemudian berikutnya hasil perhitungan rumus. Hasil perhitungan rumus untuk segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali nilai 1 nilai 2. Berarti kita buat sebuah variabel. Misalkan di sini saya kasih rumus. Ini tanda petiknya belum ya. Oke. Rumus sama dengan setengah itu berapa sih? 0,5 dikali string nil 1 dikali string nil 2. Oke. Baru di bawahnya Echo. Echo-nya apa? Hasil perhitungan rumus sama dengan hasil perhitungan rumus sama dengan string rumus. Oke. Seperti itu. Ini pilihan segitiga. Gimana kalau pilihan yang persegi panjang? Berarti ada pilihan lain di situ, kita cukup else aja, teman-teman. Cukup ini yang di copy, tinggal di paste, rumus yang dipilih ini tidak berubah. Kemudian di sini rumusnya adalah nilai 1 kali nilai 2, rumus. Seperti ini. Oke. Kita coba.
seperti ini hasilnya. Oke, misalkan saya mau ganti nih, jangan persegi, segitiga. Oke, setengah kali 6 kali 8 adalah 24. Seperti itu teman-teman. Penulisan rumus ini sebenarnya, if ini, kalau kita bermain logika bisa saja. Misalkan ini sama sebenarnya. Hasil perhitungan rumus ini sebenarnya sama. Ini bisa keluar, nggak di dalam if tapi di luar if. Bisa saja seperti itu. Tapi untuk lebih amannya kita gunakan dalam semua. Jadi kalau pilihannya segitiga, rumus yang dipilih segitiga, rumusnya berapa, kemudian hasil apa. Gitu. Tapi lagi-lagi tadi ya, kalau sudah expert banget, ini bisa saja. Hasil perhitungan rumus nggak di dalam if nih, di luar. Jadi if-nya hanya untuk menentukan segitiga atau persegi panjang. Bisa saja seperti itu. Tapi untuk yang sekarang, kita gunakan yang di dalam dulu semuanya. Kalau segitiga rumusnya apa, terus nya juga di dalam. Kalau persegi panjang rumusnya apa, nya di dalam juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk if, teman-teman. Sebenarnya banyak materi tentang if, nanti itu akan menjadi tugas kalian mengembangkan dan bagaimana membuat sebuah soal atau membuat sebuah latihan dengan menggunakan if. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.